Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab At-Taqrib yang dikarang oleh Imam Abu Suja. Pada pembahasan kitabun nikah dengan subpembahasan orang yang kawin lebih dari satu atau poligami. Apa yang dilakukan orang yang melakukan poligami ini terhadap istri-istrinya? Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah fasal. Wa taswiyatuh, dan adapun mempersamakan fil qasmi, di dalam pembagian bainaz zaujati, antara beberapa istri. Wajibatun, itu wajib. Walayat hulan, tidak boleh masuk seorang suami ala ghairil maksumi, pada selain yang dapat bagian laha bagi zaujah, di ghairi hajatin, karena tanpa hajat. Wa idza arada, bila berkehendak siapa suami yang istrinya lebih dari satu, as-safarah, pada pergian, akra'ah, maka mengundi siapa suami bainahunnah, antara beberapa istrinya, wa kharaja, dan keluar dan pergi, billati, dengan perempuan, tahruju, yang keluar, apa undian laha, bersama perempuan. Wa idza tazawwaja, dan apabila menikah siapa suami yang sudah punya istri, jayatan, kepada istri yang baru, khossoha, menentukan atau mengistimewakan siapa zauj suamiha, kepada suami istri yang baru, bisab ilayalin, dengan 7 malam, ingkanat, apabila ada apa zaujah al-jadidah, istri yang baru, bikron, itu gadis. Wabithalasin, dan dengan 3 malam, ingkan, apabila ada apa zaujah jadidah, istri yang baru, thayyiban, itu janda. Wa idza khafa, apabila khawatir siapa suami nuzuzal mar'ati, pada nuzusnya perempuan, tidak patuhnya istri, wa'adhaha, memberikan nasihat siapa zauj pada zaujah, fa'in abad, apabila nolak siapa zaujah, illa nuzus, kecuali nuzus, menentang, hajarah, meninggalkan siapa zauj pada zaujah, fa'in aqamat, apabila melaksanakan alaihi, nah apabila melaksanakan siapa zaujah alaihi, pada zauj, hajaraha, maka meninggalkan siapa zauj pada zaujah, wa darabaha, dan memukul siapa pada zaujah, wa yaskutu, dan gugur, bin nuzuzih, dengan sebabkan nuzus, qasmuha, apa bagian giliran zaujah, wa nafaqatuha, dan nafkahnya zaujah. Jadi sini jelaskan bagaimana tata cara orang yang sudah menikah lalu menikah lagi. Ini kalau umpamanya nanti ada yang punya istri 1, lalu dia kawin lagi punya istri 2, kawin lagi tambah lagi menjadi istri 3, kawin lagi punya istri 4. Lalu apa kewajiban dan aturan menurut fikih?
Maka katanya wa taswiyatu fil qasmi bainaz zaujati wajibatun. Kemudian melakukan pembagian secara merata, secara adil antar istri-istrinya itu hukumnya wajib. Jadi kalau umpamanya ada di Jember itu ada kiai, istrinya itu 3. Nah, jadi dia itu kumpul satu rumah, cuman kamarnya beda-beda. Nah, jadi dia kalau umpamanya nginep di kamar 1 malam, kamar 2 1 malam, kamar 3 1 malam, terus itu sama namanya. Nggak boleh yang kamar 1 2 malam, yang kamar 2 4 malam, yang kamar 3 1 malam, nggak boleh. Ya kalau 1 sama-sama 1. Itu di dalam pembagian dia itu bermalam. Kalau baju ya harus sama. Oh ternyata belikan baju seharga 100.000, semuanya harus sama. Nggak boleh kalau ini yang 1 juta, kalau dia 500, ini yang 200, nggak boleh. Semuanya harus sama. Disebut namanya apa? Adil. Kalau ini misalnya itu diajak ke warung, ya harus diajak ke warung semua. Oh makan bakso bareng. Itu dia nggak beri boleh itu dak lakon bareng. Dak lakon boleh. Nah, kemudian apa katanya? Wala yadkhulu ala ghairil maksumi laha bi ghairi hajatin. Maka dia tidak boleh masuk ke rumahnya istri pada waktu malam hari yang tidak punya kepentingan yang mendesak. Enggak boleh. Itu artinya tidak yadkhul. Ada pengertian yang kedua, tidak melakukan hubungan suami istri. Sekarang yang pertama dulu. Jadi kalau umpamanya kayak kasusnya yang di Jember itu yang istrinya 3 itu, maka tidak, ini bagiannya harus nginep di kamar 1, nggak boleh tidur di kamar 3. Ini waktunya ini tidur di kamar 3, tidak boleh tidur di kamar 2, nggak boleh masuk. Kecuali ada kepentingan yang mendesak, misalnya istri yang kamar 2 itu sakit, ya harus datang gitu. Atau misalnya ternyata bajunya ada di kamar nomor 2, padahal gilirannya di nomor 1. Itu tidak boleh kecuali memang mendesak gitu. Jadi harus betul. Ini harus tahu jadwalnya, ini jadwal kamar mana gitu. Nah, saya juga punya teman itu, istrinya 2. Satunya di Jember, satunya di Banyuwangi. Wah, capek juga dia. Akhirnya stroke. Capek. Jadi dia itu hari apa di Jember, berapa harus di Banyuwangi. Nyetir sendiri. Akhirnya keplek juga gitu kan. Stroke gitu ya. Ngurusin istri gitu kan. Ini di Jember begitu. Saya punya teman gitu. Teman ngajar itu. Maka di sini itu harus sama pembagiannya dan tidak boleh masuk kamar atau tidak masuk ke rumah yang bukan bagiannya. Nah, ada diartikan di sini ayat hudud artinya tidak melakukan hubungan suami istri kalau bukan gilirannya. Umpamanya, kalau di rumahnya dia tadi 3 kamar, oh ini bagiannya kamar 1, tidak boleh dikumpul tidur dengan kamar yang nomor 2. Kecuali si suami itu sudah semangatnya tinggi. Nah, ternyata yang kamar 1 datang bulannya. Nah ini bahaya ini. Harus pindah ke kamar 2, boleh gitu mamanya. Semoga lah santri saya nggak ada yang kawin lagi lah. Iya. nggak saya buat contoh, takut kawin kamu. Nggak saya buat contoh. Yang laki atau yang perempuan gitu. Ya itu. Jadi coba bayangkan, wah ini waktu giliran di kamar 1. Ternyata kamar 1 datang bulannya. Mau kamar 3, yang kamar 3 sedang tidak sehat. Kamar 2 yang sehat. Ya terpaksa masuk ke kamar 2. Ini lihajatin. Semoga sampai tidak kawin lagi, enggak saya doakan kamu kawin lagi, enggak. Nah, gitu kan. Kemudian apalagi katanya wa idza arada safaru aqra bainahunna wa harja billati tahrujulaha. Nah, kemudian kalau dia itu mau pergian kan harus bawa istri. Lah diundi dulu. Siapa yang keluar undiannya lalu dia pergi
Oh ternyata dia mau umroh, istrinya 3, padahal dia mau umroh dengan 1 orang. Karena uangnya itu hanya 1, cukup ya, diundi dulu. Siapa nanti yang keluar undiannya dia yang umroh. Atau ketepatan dia jadi di PR. Lalu kalau kunjungan kerja itu kan nggak boleh bawa istri banyak-banyak, ya cukup 1. Nah diundi dia, siapa yang keluar undiannya dia dibawa. Nggak boleh, karena istri yang kedua ini lebih manis, wah, istri yang pertama dibiarkan, nggak begitu. Harus sama, harus adil. Nah itu, jadi tidak langsung tiba-tiba waktu pergi, nggak boleh. Jadi kalau dia punya dan pergi harus diumumkan, wahai istri-istriku, suamimu akan pergi kemana? Misalnya ke Labuhan Ratu. Gimana caranya? Lalu buat undian, tulis namanya, pokoknya nanti ditulis misalnya istrinya 3, ada Labuhan Ratu, tulis. Yang 2 tulis kosong. Nah yang ketepatan ngambil itu silakan ngambil semuanya. Nah diacak lah. Kalau yang keluar nama itu berarti dia yang berangkat. Model undiannya bisa kayak itu, gitu ya. Atau model undiannya siapa? Istrinya suruh nulis namanya masing-masing, lalu dikocok, lalu suaminya suruh ngambil. Nah, kan nggak tahu isinya. Nantilah dibuka siapa yang namanya keluar. Nah, bisa begitu model undiannya. Nah, kayak lomba ya, keluar namanya menang gitu ya. Ya nggak apa-apa begitu. Itu kalau sudah nanti punya istrinya lebih 1 mau pergian. Ya ada istrinya 4. Nah, saya ada di Kencong itu ada seorang kiai juga itu istrinya 4 itu. Ya biasa aja rumahnya, akur-akur saja. Tapi saya punya tetangga di Wonorejo, istrinya 1 setiap hari bertengkar. Wah Allah. Oh iya, wow. Sampai sumpek saya ngeliatin itu kan. Kok bisa orang ini setiap hari bertengkar gitu kan. Ya. Jadi di sini katanya kharaja billati tahdulahal qur'atu, yang keluar undiannya. Nah, berikutnya apa katanya? Wa idza tazawwajah jaridatan khossaha bi sam'i ayalin in kanat bikron wa bi salasin in kanat sayyiban. Nah, kalau ada orang sudah punya istri lalu kawin dengan perempuan yang baru, maka untuk istri yang baru itu kalau dia gadis diberi istimewakan itu kumpul selamat 7 hari. Dia tidak ikut dalam giliran, tidak dalam hitungan. Untuk dia itu istimewa 7 hari. Kalau ternyata istri yang baru itu berapa? Dia gadis. Tapi kalau sudah janda, maka dia dikhususkan hanya 3 hari. Jadi pokoknya dia istrinya misalnya 3. Seperti yang dia di Jember itu 1, 2, 3. Sudah diambil 1 malam, 1 malam, 1 malam. Senin, Selasa, Rabu. Loh, ternyata kawin yang keempat, ternyata istri yang baru itu gadis. Lah ini tidak 1 malam, 7 malam. Nah, ternyata istri yang keempat itu janda, maka dusun 3 malam. Itu diistimewakan itu. Repot juga itu, ngitung itu aja repot. Kayak orang yang masuk, kayak ngejar sekolah itu ada jamnya ya. Ada harinya toh. Ya itu kalau ingin ini, kalau ingin benar, kalau salah, ya dapat dosa dari Allah. Kayak sekarang selalu banyak opini, ngikutin sunnah, kawin lagi. Jadi kawin lagi itu ikut sunnah Nabi. Iya, Nabi memang kawin lebih dari 1. Dan itu dalam Al-Quran itu memang diperbolehkan perempuan laki-laki itu kawin 1 sampai 4. Tapi kalau memang seperti Nabi, ya kawinnya bukan karena hawa nafsu, karena perintah Allah. Yang namanya Siti Maimunah itu sudah sepuh istrinya. Maukah kawin lagi dengan nenek-nenek? Nyarinya yang gadis-gadis yang muda itu kan. Lalu istri yang pertama nggak dihiraukan. Nabi itu kawin itu karena perintah Allah, bukan karena hawa nafsu. Bahkan ada Nabi itu nikah, sebenarnya Nabi sendiri sebagai manusia itu merasa berat sebagai manusia, tapi sebagai Rasul ya taat kepada Allah gitu. Siapa? Fatihullah itu Siti kawin dengan Siti Zainab. Dan diterangkan pada dalam Al-Quran itu digambarkan Rasulullah sebagai manusia ini merasa berat menikah dengan Siti Zainab.
Tapi karena dia sebagai nabi, perintah Allah ya dilaksanakan. Ya. Kenapa? Karena Siti Zainab itu adalah putra atau istri daripada istri Zaid bin Harithah. Itu apa namanya? Itu istri anak angkat, lalu cerai dengan Zaid bin Harithah. Dulu itu Zaid bin Muhammad, itu sebelum Ibtalut Tabani, karena itu anak angkat. Lalu setelah dibatalkan sebagai anak angkat, itu harus dinisbahkan kepada ayahnya sendiri, maka menjadi Harithah, maka Zaid bin Harithah. Singkat cerita, dia menikah dengan seorang perempuan namanya Zainab. Zainab itu seorang bangsawan, sedangkan Zaid bin Harithah itu adalah bekas budak. Si perempuan itu tidak mau menikah. Singkat cerita itu cerai. Tradisi Arab itu anak angkat sama dengan anak kandung. Maka mantan istri anak angkat itu sama dengan mantan istri anak kandung, tidak boleh dinikahi. Lalu apa yang terjadi setelah Siti Zainab cerai dengan Zaid bin Harithah itu? Yaitu perintah dari Allah supaya Rasulullah itu kawin dengan Siti Zainab untuk menghilangkan tradisi Arab itu yang menganggap bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Nah, sebagai manusia dia itu berat sebagai manusia, tetapi sebagai nabi ya tidak ada keberatan sama sekali. Artinya apa yang disampaikan, bahwa pernikahan nabi ini tidak ada satupun yang berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan itu merupakan perintah dari Allah. Nah, kalau ada orang sekarang tuh menikah kawin lagi karena dorongan nafsu, lalu mengklaim dirinya sebagai mengikut sunnah Nabi, ya menurut saya perlu belajar lagi tentang teori poligami itu. Maka katanya di sini, kalau ada orang sudah punya istri lalu kawin lagi istri yang baru, maka itu kalau ternyata istri barunya itu gadis, maka dia dikhususkan untuk diberikan bagian giliran itu selama 7 hari. Tapi kalau janda hanya 3 hari. Wa idza khafa nuzuzal mar'ati wa adhaha wa in abad illa nuzuza hajaraha fa in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha. Kalau ternyata itu seorang suami merasa khawatir dan melihat tanda-tanda nuzuz kepada istrinya, maka nasihati istrinya. Jadi kalau istrinya sudah mulai nggak bisa diatur, itu dinasihati. Seorang istri itu harus baik pada suaminya, harus taat pada suaminya. Nah, itu Allah merintahkan begitu. Jangan merengut gitu. Ya kayak ibu sampean itu melihat adik saya kan merengut ke bapak itu kan. Nah, tak lepul, nggak baik. Nah, dinasehati. Nah, ya kalau memang suaminya tahu hadis, keluarkan hadisnya lah. Kalau suaminya tahu ayat, bacakan ayat lah. Tapi kalau suaminya orang biasa-biasa lah, ya paling tidak nasihatlah nasihat yang baik. Wahai istriku, engkau adalah istriku. Kita membina rumah tangga supaya tentram dan tenang. Kita membina rumah tangga supaya anak-anak kita merasa senang di rumah tangga kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga anak kita ini merasa terentam dan merasa senang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau ini marah-marah semacam ini, maka anakmu jadi tidak tentram dan tidak tenang, sehingga anaknya nanti tidak baik. Itu cara main istrinya. Udah. Kalau ternyata dia itu sadar, sudah. Dia itu harus tunjukkan suami bahwa istrinya itu adalah baik. Sudah sadar dengan nasihat. Tapi kalau ternyata itu Pakun nggak berubah, tetap meler, Pakun nozus, Pakun nentang, tetap tidak taat, Pakun ngambek. Nah, setelah itu ditinggalkan dari tempat tidur, bukan ditinggal rumah. Kalau ternyata itu biasanya tidur di kamar tengah, tidur di kamar depan. Tak pada debet-debin gitu lah, torot gitu ya.
Nah, akhirnya barangkali sadar kalau nggak hidup-hidupin itu kan nggak begitu diperhatikan, dinasihatin sudah, nggak usah dimarahin, biarin aja dulu, nggak usah diperhatikan, hajarah ditinggal, jangan ditinggal pergi jauh. Artinya kalau biasanya tinggal di kamar depan, kamar belakang, kalau ternyata kamarnya situ, ya tidur di kamar tamu. Mun kamar tamu tadi kan tidur di dapur gitu ya. Tadi itu di korsen gitu kan, nggak apa-apa, menunjukkan bahwa dirinya itu tidak setuju dengan perilaku istrinya. Nah, kalau ternyata masih belum sadar juga, maka di sini katanya pukul, tapi bukan berarti KDRT, tapi menunjukkan pukulan itu pukulan yang menunjukkan bahwa ini dorbu tarbiyatin, pukulan yang mendidik, bukan nempeleng. Seperti kayak di TV itu nggak begitu gitu. Tapi menunjukkan bahwa itu perbuatan yang tidak baik, lalu itu ditinggal gitu. Nah, kalau ternyata si suami itu mukul berlebihan sampai mermer, apalagi sampai luka, dia tanggung jawab dia. Dia harus diberi takzir itu. Jadi kalau ternyata suaminya katanya mau mendidik tapi mukul berlebihan sampai luka atau sampai mermer, dia tanggung jawab. Dia kena gharam, kena tanggung jawab. Kan betul Fardan? Ya Fardan. Bagaimana Fardan? Coba berdiri Fardan. Bagaimana katanya tadi Fardan? Ya begitu. Nah, kalau ternyata dia itu memang boleh mukul, tapi pukulannya bukan pukulan dorbiyati, bukan dorbatu azah, tapi dorbatu atau dorbatah tarbiyatin, tapi pukulan yang mendidik, maka tidak menyakiti sifatnya. Maka kalau sampai menyakiti, melukai atau sampai mermer, ya si suami bertanggung jawab. Kalau bahasa kita KDRT, nggak boleh. Kemudian apa berikutnya katanya wa yaskutu bi nususi qasmaha wa nafaqatuha. Nah, perempuan yang nuzus, yang tidak taat pada suaminya, maka hak gilirannya itu hilang dan hak nafkahnya juga hilang. Itu mun sampai gegigir ke bapan itu tak usah belenjain itu. Artinya kalau sampai tingkatan nuzus itu apa artinya? Nuzus itu seorang perempuan di mana dia itu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Maka di sini artikan wa nuzuz apa? Irtifa'uha an ada'il haqqil wajibi 'alaiha. Ya nuzuz itu dia itu tidak mau melaksanakan hak yang menjadi kewajiban kepada istri. Lu kewajibannya dia itu masak nggak mau masak. Kewajiban berkhidmat tidak mau berkhidmat, kewajiban kumpul tidur dengan suaminya tidak mau. Itu namanya nuzuz. Nah, mungkin cuma kikir biasa, ya biasa. Nama yang bini kikir kan dah biasa. Badar yang bini tak kikir itu, dah biasa. Tapi kikir yang dalam batas-batas yang sopan, marah dalam batas-batas yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau dia itu sampai tingkatan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, yang di situ kalau dihitung itu ada 5 kewajiban seorang istri terhadap suami. Nah, itu namanya nuzuz. Lah, ketika dia melaksanakan nuzuz, maka kalau diumpamakan ketepatan suami yang poligami, dia tidak bisa mendapatkan gilirannya. Namanya ada seorang istrinya 3, istri yang kedua itu nuzuz, nggak mau taat, tidak melaksanakan haknya, tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, dia langsung belajar dari 1 langsung ke 3. Yang kedua itu tidak punya hak untuk dapat giliran, bahkan tidak punya hak untuk menerima nafkah dari suami. Nah, ya, jadi kesimpulannya begini, di sini menerangkan tentang orang yang poligami, kawin lebih dari 1. Apa kewajiban yang pertama? Maka seorang suami itu harus adil, harus rata di dalam membagi tempat tidur, memberikan nafkah dan lain sebagainya.
Yang kedua, seorang suami itu tidak boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya. Kalau masuknya malam hari, kecuali karena uzur yang mendesak untuk datang. Jadi kalau kondisi normal tidak boleh masuk ke rumah istri yang bukan gilirannya. Atau bisa pengertian tidak boleh kumpul tidur, artinya berjima istri yang bukan gilirannya kecuali karena hajat. Suatu gambarannya, dia itu misalnya yang gilirannya istri yang pertama ternyata datang bulannya, kemudian mau istri yang ketiga ternyata dia tidak sehat, hanya istri yang kedua yang kondisi sehat dan suci, ya itu boleh, nggak apa-apa, itu karena hajat itu. Kalau orang istrinya lebih dari satu, poligami tadi itu mau pergian, tidak boleh sembarangan ngajak istrinya, tapi harus diundi. Siapa yang keluar undiannya, dia yang diajak bepergian. Kemudian yang keempat, kalau ada orang sudah punya istri lalu kawin lagi, maka dia gilirannya itu ada khusus. Istrinya yang baru itu kalau dia gadis, maka dikhususkan di situ 7 malam, tidak hanya 1 malam. Kalau ternyata istrinya itu janda, maka khususnya 3 malam. Kemudian yang kelima, kalau ternyata seorang suami melihat istrinya itu nuzuz, maka dia harus dinasihatin supaya berhenti dari nuzuznya itu. Tapi kalau dia tetap tidak berhenti, maka coba dia ditinggal supaya dia sadar. Kalau ternyata dia belum sadar, maka dia itu dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dorbatu tarbiyatin, sekedar memberikan isyarat bahwa perilakunya tidak benar. Tidak boleh sampai menyakiti, apalagi sampai melukai. Kalau ternyata dia mukulnya melampaui batas sampai masuk KDRT, sampai mermer atau melukai, maka seorang suami yang mukul itu mempunyai tanggung jawab. Harus diminta pertanggungjawaban. Itulah mungkin pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.